Baik, selamat siang. Salam dan bahagia. Kali ini kami akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Rini Lumi dari SMP Negeri Lamatuelu dan rekan Saya Ibu Vincentia Masisabon dari SMP Negeri Pancamarga. Dan saya Nikolaus Biangsoge dari SMP Negeri 1 Adonara. Kami akan melakukan coaching dan selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Niko. Selamat siang juga Ibu Rini. Baik, sebelum Pak Niko akan melakukan coaching, Pak Niko sebagai coach, saya sebagai supervisor, kita akan melakukan pra-supervisi dulu. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi seperti kita sudah tahu bahwa dalam coaching kita harus menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentu juga kita akan menggunakan alur tirta. Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Baik, jadi kompetensi coaching ada 3 juga. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Niko sudah siap? Saya sudah siap. Luar biasa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Niko sebagai coach? Oke, baik, terima kasih Ibu. Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi coaching ini, yang pertama ada 2 Ibu. Yang pertama adalah mendengar secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Oke, ada 2 ya? Ya, poin yang kedua dan ketiga, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pada bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi saat ini? Pada bagian kompetensi ini, saya lebih memiliki pada kompetensi mendengar secara aktif Ibu. Oke, jadi baik, mendengarkan secara aktif, jadi mendengarkan si coach sehingga apapun yang coach sampaikan, Pak bisa mendengarkan, mendapat kata kunci sehingga dapat membuat pertanyaan berbobot ya? Ya, Ibu. Oke, baik. Yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Niko itu apa? Oke, baik, indikator pencapaian yang saya inginkan adalah si coach bisa menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dia alami. Oke, luar biasa. Jadi indikatornya adalah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Baik Pak Niko, di ruang diskusi ini pra supervisi sudah selesai. Selamat melakukan coaching. Semoga sukses. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Ibu. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Kabar baik Pak. Oh begitu ya. Namun kelihatan Ibu dari raut wajah Ibu sedang mengalami kesulitan ya. Iya Pak, saya ada masalah sedikit Pak. Kira-kira masalah apa Ibu bisa ceritakan ke saya Ibu? Baik Pak, masalah saya ini, saya guru agama Katolik Pak. Terus saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Ketika dalam pembelajaran di kelas saya menyuruh anak-anak membawakan doa spontan. Anak-anak belum terlalu terampil Pak. Oh, jadi persoalannya anak-anak belum terampil dalam membawakan doa spontan ya Ibu? Iya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu pada saat ini? Baik Pak, ini jadi dari proses coaching kita hari ini, saya mengharapkan Bapak bisa membantu saya agar saya dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya membantu Ibu, saya kemampuan saya Ibu. Apa yang saya bisa bantu. Dan berikut, kira-kira hambatan apa yang Ibu alami dengan anak-anak yang seperti Ibu ceritakan tadi? Baik Pak, jadi hambatannya atau faktornya itu ketika anak-anak disuruh membawakan doa spontan tetapi mereka belum terampil tadi itu, mungkin karena
karena anak-anak itu mereka tidak biasa berbahasa Indonesia, Pak. Mereka hanya bahasa daerah, Pak. Oh begitu, karena Iya. faktor atau hambatannya karena anak-anak selalu menggunakan bahasa daerah Iya. atau bahasa ibu. Kira-kira ada hambatan lain ibu selain dari itu? Baik hambatan lainnya itu ini baik hambatan lainnya itu mungkin karena anak-anak kurang membaca, Pak. Jadi hambatan karena anaknya kurang membaca. Iya, iya, Pak. Apa ada hambatan atau faktor lain dari itu ibu yang ibu alami? Mungkin hanya itu saja, Pak. Mungkin itu hanya saja. Iya. Oh, baik ibu. Terus ada rencana apa yang ibu lakukan sehingga bisa menjawab kebutuhan atau kesulitan daripada anak tersebut? Baik, Pak, ini rencana saya untuk ini mengatasi kesulitan dari permasalahan ini. Mungkin yang pertama itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah sehingga kami membuat keyakinan sekolah, Pak. Keyakinan sekolah ini di mana anak-anak kalau sudah datang di lingkungan sekolah mereka wajib berbahasa Indonesia, Pak. Oke, baik sekali rencana ibu. Rencana yang saya dapat yaitu yang ibu sampaikan ini adalah membangun kolaborasi dengan teman-teman guru, juga membuat keyakinan sekolah. Iya, iya, Pak. Terus kira-kira ada rencana lain selain dari dua rencana itu Bu? Baik, rencana yang lainnya itu mungkin saya juga harus membuat jadwal, Pak. Jadwal ketika dalam pembelajaran di kelas. Jadi jadwal itu saya membuat jadwal itu sehingga ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak mereka mendapat giliran untuk membawakan doa spontan ketika memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali rencana ibu. Yang mana ibu membuat rencana kegiatan di dalam ruangan kelas dengan membuat jadwal ya ibu. Iya, iya, Pak. Kira-kira dari rencana itu apa? Ada rencana lain lagi selain itu ibu? Baik, rencana lain lagi ini mungkin saya juga bisa melakukan kunjungan rumah, Pak. Kunjungan rumah, saya mengunjungi orang tua siswa sehingga di dalam kunjungan ini, maksud kunjungan ini saya menyampaikan bahwa anak-anak juga dilatih di rumah dalam membawakan doa spontan. Misalnya di rumah pada saat mereka sebelum makan, Pak. Mereka sebelum makan itu orang tua mereka bisa menyuruh anak-anak ini untuk membawakan doa spontan sehingga dari rumah sudah terbiasa mereka akan bawa sampai ke sekolah, Pak. Oke, baik sekali, luar biasa ibu. Terus kira-kira kapan ibu akan melakukan tindakan yang bisa menjawab persoalan yang dihadapi oleh siswa ibu tersebut? Secepatnya, Pak, secepatnya akan saya lakukan sehingga saya juga merasa nyaman dalam proses pembelajaran di kelas hingga tidak berlarut-larut, Pak. Oke, baik, luar biasa ibu. Lebih cepat lebih bagus ibu, Iya. sehingga persoalan-persoalan ini bisa teratasi dalam waktu yang dekat. Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam persoalan ini? Baik, Pak, ini mungkin yang bisa membantu saya itu yang pertama itu rekan sejawat saya, Pak, di sekolah. Terus yang kedua anak-anak dan yang ketiganya itu orang tua juga, Pak. Oke, baik. Dari jawaban ibu ini yang pertama adalah rekan sejawat, Iya. orang tua dengan siswa sendiri. Iya. Kira-kira ada lain lagi dari itu ibu? Mungkin hanya itu saja, Pak. Oh, oke, baik, baik ibu. Dari percakapan kita hari ini ibu, kira-kira perasaan yang ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan hari ini, ibu merasakan seperti apa? Baik, Pak, terima kasih. Jadi dari percakapan coaching kita hari ini saya merasa sangat gembira, Pak, bahagia karena dari percakapan ini saya dapat menemukan solusi saya sendiri dan saya akan membuat tindakan untuk menjawab masalah saya ini sehingga masalah saya ini tidak berlarut-larut tetapi segera akan saya selesaikan, Pak. Jadi saya merasa bahagia dan senang, Pak. Oke, baik, terima kasih ibu. Saya juga turut bahagia karena dalam proses diskusi ini ibu sudah menemukan solusi sendiri ya. Ya, Pak. Harapan kita bahwa siswa lebih terampil lagi membawakan doa spontan. Iya, Pak.
Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk saya hari ini Pak. Oke, baik, sama Ibu. Mudah-mudahan kalau Ibu masih punya kesulitan, saya siap membantu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selamat Sama-sama. siang Pak. Selamat siang. Oke, baik. Pak Niko sudah lakukan coaching ya? Ya Ibu, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Luar biasa. Saat ini kita ada pada ruang pasca supervisi. Saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal dalam ruangan ini. Jadi yang sudah dilakukan pada saat coaching, jadi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Niko yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Niko inginkan tadi. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama yang saya sudah lakukan adalah mendengar secara aktif. Lalu yang berikut, saya sebagai coach juga saya sudah menggunakan algoritma secara baik, dan juga saya sudah menggunakan prinsip coaching, yang mana dalam proses diskusi itu terbantu dan semua proses diskusi tadi itu berjalan dengan baik. Oke, baik, seperti itu ya Pak. Saya dalam hasil catatan saya juga di sini saya melihat Pak juga sudah menggunakan prinsip coaching, di mana tadi saya lihat terjalin kemitraan yang baik antara Pak sebagai coach dan Ibu Vincentia sebagai coaching. Dan proses kreatif juga sudah nampak. Bagaimana Pak juga sudah mencapai indikator ketercapaian tadi, si coach sudah mendapatkan solusinya dengan Pak menonjolkan lebih spesifik dari kompetensi mendengarkan secara aktif. Baik, jadi Pak sudah memaksimalkan juga potensi dari coach, sehingga si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa mendapatkan solusi seperti itu. Saya lihat juga tadi Pak sudah melakukan atau menjalankan coaching dengan alur tirta. Jadi ada tujuan, ada identifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh si coach. Baik Pak, luar biasa. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Niko berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik, jadi ada satu kompetensi lagi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Ya, baik. Jadi lebih lagi ya, membuat pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot pada si coach. Oke, luar biasa Pak Niko. Semoga kedepannya Pak Niko bisa menambah lagi keterampilan dalam setiap kompetensi coaching yang dimiliki. Baik, Terima Ibu. kasih untuk waktunya Pak Niko. Sama-sama juga Ibu. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Vincentia. Apa kabar hari ini Ibu? Luar biasa baik. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga dalam keadaan sehat dan baik Ibu. Oke, Ibu Rini hari ini akan melakukan proses coaching ya terhadap coaching. Benar sekali. Ya. Jadi di sini saya sebagai observer, saya akan menjelaskan dulu sedikit rubrik penilaian. Sebentar Ibu Rini akan melakukan proses coaching. Jadi dalam rubrik penilaian ini nanti saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti itu sudah sesuai alur tirta atau belum. Di mana alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke Ibu, terus di sini juga Ibu harus ingat bahwa dalam proses coaching itu harus ada prinsip coaching, yaitu prinsip coaching yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Tentunya dalam proses coaching juga sebentar itu harus ada kompetensi coaching, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching sebentar, di sini saya ada pertanyaan Ibu. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Oke, baik. Dalam proses coaching sebentar,
saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya mau saya sebagai coach hadir sepenuhnya untuk si coaching. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan terakhir saya bisa membuat dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Iya. dikembangkan. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, pertanyaan yang kedua Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Ibu? Baik, setelah mendengarkan secara aktif, yang ingin diobservasi adalah bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan ini dapat memaksimalkan potensi si coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Rini. Jadi dalam kompetensi coaching yang secara spesifik itu, Ibu Rini mengharap itu mengajukan pertanyaan berbobot ya Ibu. Ya. Sehingga si coaching tadi itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Pertanyaannya terakhir Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin di coaching sebentar itu apa itu indikatornya? Dari kompetensi tadi, indikator ketercapaian, tentunya saya berharap si coachee dapat merancang suatu kegiatan atau dia dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Ibu. Oke Ibu, luar biasa sekali. Jadi pembicaraan kita dalam prasupervisi ini sampai di sini Ibu. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Pak Diko, silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Bagaimana Pak Diko? Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, Pak Diko sudah bersama-sama dengan saya ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Oke, baik Ibu, saya ingin di coaching oleh Ibu karena saya beberapa hari ini sedang menghadapi masalah. Oke, baik ya. Jadi Pak ingin di coaching oleh saya. Kira-kira ada masalah apa Pak? Oke, baik, jadi beberapa hari ini kelihatan siswa saya itu sering terlambat, dan siswa yang terlambat itu yang sama-sama saja. Oke, jadi Pak punya masalah tentang keterlambatan siswa ya. Jadi siswa yang sering terlambat, siswa itu saja. Ya. Oke, baik. Dari proses coaching ini kira-kira apa harapan Pak? Baik, dari proses coaching ini harapan saya bisa menemukan solusi setelah diskusi bersama dengan Ibu. Oke, baik ya. Saya akan membantu Pak sehingga Pak bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan dari Pak sendiri ya. Oke, baik. Tadi permasalahan Pak adalah bagaimana menghadapi anak-anak yang sering terlambat. Dan anak-anak yang terlambat itu adalah anak-anak yang orangnya yang sama saja. Ya, baik. Kira-kira menurut Pak apa yang menjadi faktor mereka terlambat? Oke, jadi baik, faktor yang pertama adalah anak-anak ini dari tipe dan sifat karakter mereka itu sudah terbawa dari keluarga Ibu. Lalu yang berikut, kadang anak-anak itu sudah dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, tapi banyak anak-anak yang singgah di pertengahan lalu duduk ngobrol, akhirnya tiba di sekolah itu terlambat Ibu. Oh, oke. Saya mendengar tadi dari karakter ya. Mungkin terbawa dari keluarga ya. Bisa Pak ceritakan seperti apa? Oke, baik, jadi di sekolah kami itu Ibu, ada beragam siswa yang ada di lingkungan itu. Jadi kemungkinan ini yang melahirkan karakter-karakter yang berbeda. Di sini perlu saya ceritakan Ibu Ya. bahwa di sekolah saya itu ada beberapa daerah yang mana mereka datang dari tempat yang berbeda. Ada yang dari Binongko, dari Bajo,
juga dari Lembata Kedang, Ibu. Sehingga karakter-karakter ini yang kadang kita mau memperbaiki itu butuh proses, Ibu. Sehingga saya juga mengalami kesulitan. Baik. Jadi tadi juga saya mendengar bahwa anak-anak juga ya dari daerah yang jauh-jauh ya. Mungkin tempat tinggal juga mereka jauh. Oke, jadi mereka pergi ke sekolah jalan kaki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, mereka sering santai dan duduk dulu. Oke, baik. Kira-kira menurut Pak Niko ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka ini sering terlambat. Kira-kira menurut Pak Niko apa? Oke, baik. Jadi keseharian mereka yang sama itu, Ibu. Ya. Anak-anak ini tipenya tidak mau kita suruh untuk bekerja, Ibu. Oh, Lalu mereka juga tidak mau ketika menyelesaikan pekerjaan piket. Kadang piket yang kita sudah berikan tapi mereka tidak laksanakan. Dan tipe siswa ini yang sama, yang seperti saya sampaikan itu tadi. Sehingga membuat mereka itu enggan mau hadir ke sekolah itu tepat waktu. oh, oke. Jadi mungkin salah satunya adalah menghindari piket ya, piket untuk membersihkan, piket kebersihan ya. Jadi sehingga anak yang sama itu terus sering terlambat. Oke, jadi sudah ada dua hal yang mungkin menurut Pak Niko membuat mereka datang terlambat. Kira-kira masih ada hal lain menurut Pak Niko? Mungkin yang lain lagi juga kurang ada perhatian dari orang tua. Ketika saya juga sering setelah itu saya cari tahu juga kira-kira anak ini sering ke sekolah terlambat itu ada persoalan apa. Ternyata kurang perhatian dari orang tua juga. Sehingga dengan sendirinya anak juga merasa biasa-biasa saja. Ketika terlambat juga mereka tidak merasa bersalah. Apa yang mereka lakukan itu mereka merasa biasa itu. Karena tidak ada teguran atau didikan dari rumah secara baik. Oh, oke. Jadi kurang perhatian dari orang tua. Pak Niko sudah menyampaikan hal tersebut kepada orang tua. Oke, baik. Nah, yang pertama sebelum saya sampaikan ke orang tua juga persoalan ini saya juga sempat sampaikan ke piket, terus juga ke wali kelas, guru BK juga. Namun persoalan-persoalan itu tidak bisa terselesaikan dan saya juga sudah ambil langkah, saya ketemu langsung dengan orang tua mereka. Oke. Terus mereka juga menjawab secara baik, mereka akan kedepannya mendampingi anak agar mereka tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, dari langkah yang Pak sudah sampaikan tadi ada perubahan. Dalam waktu berapa hari ini sebagian siswa juga sudah mulai berubah, ada siswa juga yang masih ada sering terlambat juga, Ibu. Oke, jadi masih tetap ya dari langkah yang Pak sudah ambil masih tetap saja ada siswa yang terlambat, yang sering terlambat. Nah, jadi bagaimana rencana Pak Niko supaya meminimalisir keterlambatan siswa ini dari tentunya siswa-siswa yang Pak Niko lihat keseringan datang terlambat seperti itu. Oke, baik. Jadi rencana saya ke depan adalah membangun kerjasama dengan piket, wali kelas, juga guru BK. Bila perlu ke kesiswaan, Ibu. Sehingga dari beberapa unsur ini bisa membantu kesulitan yang saya alami. Oke, jadi rencana ini juga awal saya dengar Pak Niko sudah lakukan ya. Dan bagaimana rencana ini akan diulang secara maksimal tentunya ya Pak, sehingga bisa lebih kerjasama atau kolaborasi terjalin, bisa bersama-sama mendidik atau bagaimana membina anak yang sering terlambat ini ya. Kira-kira ada rencana lain lagi yang ingin Pak Niko lakukan? Baik, mungkin rencana terakhir saya juga ingin membuat kesepakatan sekolah. Sehingga dengan itu pasti tentunya kita memberikan motivasi, terus pembinaan secara baik. Tentunya mungkin mereka bisa berubah dalam hal soal disiplin waktu. Oke.
ada kesepakatan sekolah ya. Dari kesepakatan itu menjadi keyakinan sekolah. Baik, luar biasa sekali. Itu sehingga apa yang mereka yakini dari kesepakatan bersama yang terjalin itu pasti mereka akan lakukan sesuai dengan keyakinan berpatokan pada nilai-nilai yang sudah mereka ketahui ya. Jadi baik, saya mau bertanya lagi, kira-kira ada kegiatan apa yang bisa membantu atau hal-hal seperti apa juga yang mungkin bisa membuat anak-anak ini datang ke sekolah dengan tepat waktu, rindu lebih cepat-cepat datang ke sekolah. Kira-kira menurut Pak Niko seperti apa? Oke, baik Ibu, jadi kelihatan di lingkungan itu saya cermati anak-anak itu punya keinginan olahraga besar sekali. Oke. Jadi mungkin di luar dari pagi kegiatan senam bersama, tapi di luar itu saya juga di sore hari saya melakukan kegiatan-kegiatan ekstra, sehingga itu juga menarik mereka untuk termotivasi. Keinginan ke sekolah itu lebih baik lagi. Oke. Jadi di sini saya mendapat bahwa anak-anak memang niat untuk keinginan olahraga, memiliki keinginan besar, dan Pak juga sore ada ekstrakurikuler. Jadi Pak pembina ekstrakurikuler ya. Jadi di sini saya melihat luar biasa ya kolaborasi antara Pak dengan anak juga, sehingga adanya kedekatan seperti itu. Kira-kira ada rencana apa yang Pak ingin lakukan di pagi hari sehingga mereka mau datang cepat ke sekolah? Oke, baik. Rencana yang berikut kegiatan di pagi hari ya itu. Iya. Mungkin juga dengan melakukan kegiatan senam pagi, sehingga itu juga membuat mereka termotivasi dan lagi semangat Ibu. Tentunya dengan senam itu kan pasti lebih semangat lagi sebelum masuk ke dalam ruangan. Oke, luar biasa ya, ada kegiatan misalnya senam. Jadi anak-anak tertarik datang awal, terus selesai mungkin bersih-bersih, senam dulu, baru apel pagi ya. Oke, luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang Pak sudah temukan untuk bagaimana menarik minat, motivasi anak-anak supaya datang ke sekolah ya. Dan tentunya tadi ada keyakinan kelas juga, bagaimana Pak berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini ada kesiswaan, guru BK secara lebih aktif lagi untuk memaksimalkan lagi untuk sehingga meminimalisir keterlambatan siswa ya. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Niko. Kira-kira dari rencana-rencana yang sudah Pak Niko sampaikan, kapan akan Pak Niko lakukan? Mungkin supaya lebih mengatasi persoalan ini lebih baik lagi, maka lebih cepat waktunya dalam minggu ini saya akan lakukan kegiatan. Oke, dalam minggu ini ya. Oke, baik, luar biasa. Jadi lebih cepat, lebih baik, masalah lebih teratasi lebih cepat juga, sehingga tentunya anak-anak juga datang ke sekolah dengan bahagia. Ya, ada terjadi kesejahteraan psikologis juga dengan setiap keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat ya. Oke, dalam hal ini apakah Pak butuh bantuan atau dorongan, atau dengan siapa Pak akan lakukan ini? Kira-kira dari Pak Niko bagaimana? Oke, baik, tentunya saya juga membutuhkan bantuan Ibu. Terlepas dari kemampuan saya untuk mengatasi persoalan ini, mungkin yang harus saya minta bantuan itu bersama dengan rekan-rekan guru, baik siswa, guru piket, guru kelas, sehingga kesulitan saya alami ini bisa teratasi. Oke, baik. Luar biasa Pak Niko, tentunya dengan kolaborasi itu yang kita bekerja bersama-sama sehingga lebih cepat, lebih baik, dengan bersama-sama kita dapat melakukan yang terbaik tentunya ya. Oke, baik, Pak Niko sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Niko. Kira-kira apa perasaan Pak saat ini? Ya Ibu, saya jujur Ibu, setelah melakukan proses diskusi dengan Ibu, saya merasa beban saya itu akhirnya sudah ringan dan senang,
juga saya semakin semangat Ibu. Jadi dengan adanya percakapan ini saya semakin teratasi atas masalah-masalah yang saya hadapi. Tentunya saya semangat, senang, dan akhirnya bahwa saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu bersama saya, di mana saya menyampaikan masalah-masalah ini dan terakhirnya bisa menemukan solusinya atas masalah ini. Oke, baik. Saya sudah hanya membantu saja ya Pak. Bagaimana sehingga Pak ini bisa menemukan solusi sendiri. Baik, terima kasih juga Pak Niko. Saya masih menunggu ada kesempatan lain di lain waktu. Apabila Pak Niko ada mau di coaching lagi, saya bersedia. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu Vincentia. Oke Ibu, bagaimana proses coachingnya tadi Ibu? Apakah berjalan dengan baik Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Proses coaching yang saya lakukan, puji Tuhan sudah berjalan dengan lancar. Oke Ibu, baik. Jadi di sini kita masuk dalam pasca supervisi ya Ibu. Jadi di sini juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lagi Ibu. Ini yang pertama itu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi Ibu? Indikator ketercapaiannya itu apa Ibu? Oke, baik. Berdasarkan indikator ketercapaian, jadi saya menginginkan atau berharap si coach mendapat solusi dari permasalahannya. Jadi tadi si coach juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan tentunya saya sebagai coach, saya melakukan alur tirta. Jadi ada saya mendapatkan tujuan, identifikasi masalah, ada rencana aksi yang direncanakan oleh si coach, dan tanggung jawab dari si coach untuk melakukan rencananya. Jadi seperti itu Ibu, sudah berjalan dengan alur tirta, dan tentu juga tadi saya sebagai coach dan Pak Niko sebagai coach, kami menjalin kemitraan yang baik. Saya juga sudah melakukan proses kreatif tentunya, dan saya sudah memaksimalkan potensi si coach. Jadi saya melaksanakan juga prinsip coaching dalam coaching tadi. Terus dengan kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan, jadi saya tadi sudah melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif sehingga mendapatkan kata kunci, dan sehingga dengan kata kunci itu saya dapat membuat pertanyaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Ibu. Oke Ibu, luar biasa sekali Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tadi itu juga sesuai dengan catatan observasi saya Ibu. Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, alur tirtanya juga masuk, prinsip-prinsip coachingnya juga masuk, dan kompetensi yang ingin dikembangkan juga masuk ya. Dan saya lihat juga tadi Ibu menggali banyak sekali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coachingnya Ibu. Oke Ibu, pertanyaan yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu barusan lakukan tadi Ibu? Oke, baik Ibu Vincentia. Jadi selama coaching tadi yang saya mau lebih kembangkan lagi yaitu pada proses mendengarkan secara aktif. Tentunya saya ingin bagaimana perhatian saya dapat mendengarkan si coach, apa yang coach sampaikan, sehingga saya dapat menangkap betul-betul kata kuncinya, dan dari situ saya bisa membuat pertanyaan, dan saya benar-benar dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga si coach dengan pertanyaan berbobot itu dia dapat mendapatkan solusi lebih maksimal, tepat, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Oke, Ibu luar biasa sekali. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lagi tadi itu mendengarkan dengan aktif ya Ibu ya. Jadi ketika kita mendengarkan dengan aktif, kita mengambil kata kunci dan kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke Ibu, jadi pasca supervisi kita sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan baik Ibu. Ya,
Terima kasih Ibu Ya, Vincentia. terima kasih juga Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Pak. Apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan kabarnya baik Pak. Oke, baik Ibu. Jadi langsung saja ya Ibu. Pada saat ini kita masuk pada pra supervisi ya Ibu. Tentunya saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Oke baik. Perlu saya menyampaikan tentang rubrik penilaian dalam percakapan kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengikuti alutika, di mana alutika ini mencakup tujuan, identifikasi masalah, tindakan aksi atau rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang berikut adalah kita juga harus mengikuti prinsip dalam coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi Ibu. Oke baik, dan tentunya kita juga harus memiliki kompetensi dalam coaching nanti. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh, mendengar secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot. Oke baik Ibu, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat ini? Baik Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi Ibu memiliki 3 kompetensi ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke baik, jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang secara spesifik yang Ibu inginkan pada saat observasi ini? Baik Pak, jadi bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir adalah indikator ketercapaian Ibu. Indikator pencapaian atau tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dalam observasi ini? Baik Pak, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan sebentar dalam proses coaching nanti itu yaitu dalam proses coaching sebentar saya ingin coachee dia dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi si coachee dia menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Oke baik, jadi yang Ibu inginkan dari si coachee adalah dia bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Iya Pak. Oke baik Ibu, mungkin percakapan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan proses coaching sebentar lagi berjalan dengan baik ya Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Ibu. Saya ada masalah sedikit ini Ibu. Saya ada terbeban karena masalah ini Ibu. Oke Ibu, jadi Ibu ada masalahnya. Oke, apa yang Ibu harapkan dari saya Ibu? Oke, jadi saat ini saya datang bersama-sama di sini. Saya mau di-coaching oleh Ibu Vincentia, sehingga sebentar dengan bantuan Ibu Vincentia saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Saya dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang saya temukan. Oke Ibu, jadi Ibu ingin di coaching ya sama saya. Oke Ibu, jadi sebentar dalam proses coaching nanti itu saya akan membantu Ibu semaksimal saya, semampu saya agar Ibu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke Ibu, coba Ibu ceritakan sedikit permasalahan apa yang Ibu hadapi. Ya baik, begini Ibu. Saya di sekolah sebagai wali kelas. Sekarang saya menjadi wali kelas 9. Saya membawa anak-anak ini perwalian saya mulai dari kelas 7, kelas 8, dan sampai sekarang sudah berada pada kelas 9. Begini, pas pada waktu pulang sekolah, jadi saya melihat ada anak perwalian saya, dia merokok.
seperti itu. Jadi saya melihat dia merokok itu hanya sepintas, karena saya juga dari sekolah mau pulang ke rumah itu pakai kendaraan bermotor. Jadi pas saya sepintas lihat apakah benar ini anak murid perwalian saya, jadi saya berhenti, saya meyakinkan bahwa dia benar-benar anak murid saya, seperti itu. Jadi saya agak terbebani ini ibu, saya pikir-pikir kira-kira bagaimana menghadapi anak ini. Oke, ibu. Jadi ibu merasa bebannya, ibu merasa beban karena ibu melihat anak wali ibu tadi itu merokok. Ibu merokok juga di dalam lingkungan sekolah, jadi pasti juga dia masih menggunakan seragamnya ibu. Oke, ibu. Ini kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan sehingga anak tadi merokok di lingkungan sekolah tadi ibu? Iya, jadi pada waktu pulang sekolah ya ibu, dia memang masih menggunakan seragam. Jadi saya sudah mengetahui latar belakang, karena saya kan sudah membawahi anak ini dari kelas 7, 8, 9, latar belakang keluarganya bagaimana. Memang anak ini tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya pergi merantau, seperti itu ibu. Jadi mungkin ini yang menjadi penyebab ya, salah satu penyebab anak ini mungkin karena kurang perhatian, jadi dia mungkin merokok, seperti itu ibu. Oke ibu, jadi faktor penyebabnya tadi itu mungkin karena kurang perhatian tadi ibu, karena dia tinggal di rumah itu dengan neneknya, bukan dengan orang tuanya ibu. Oke, kira-kira faktor lain lagi sehingga menyebabkan anak tadi itu merokok itu ibu? Saya berpikir juga kemungkinannya anak ini ada pada lingkungan yang perokok ya, mungkin atau pergaulannya, sehingga dia, karena saya rasa ini pada jenjang di mana usia dari remaja mau menuju ke dewasa ya, dari SMP mau naik SMA ini, rasa ingin coba-coba tinggi. Pengaruh faktor lingkungan juga sehingga mungkin menjadi penyebab anak ini merokok, seperti itu ibu. Jadi faktornya tadi itu karena kurangnya kasih sayang, terus faktor yang kedua ya ibu sampaikan tadi itu faktor lingkungannya ibu. Oke, kira-kira faktor lain lagi? Iya. Ibu bisa ceritakan? Oke, jadi kalau saya pikir-pikir juga, memang benar-benar mereka pada masa ingin coba-coba, seperti itu ibu. Jadi mereka dari masa remaja mau menuju ke dewasa tuh, jadi mereka mau ingin coba-coba ya ibu. Oke ibu. Kira-kira dari faktor yang ibu temukan tadi, rencana apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ibu? Oke, baik. Saya berencana ibu, jadi pas saya melihat anak ini merokok, saya diam saja. Saya tidak langsung pergi ke anak itu tegur dia langsung. Ya, jadi saya hanya diam dulu, saya berhenti sejenak mau melihat apakah benar itu anak perwalian saya, sehingga benar-benar dia merupakan anak perwalian saya foto sebagai bukti, seperti itu. Jadi saya tidak langsung menegur atau menyapa atau pergi langsung di dia, tetapi saya hanya foto saja sebagai bukti. Jadi setelah itu saya berencana memanggil anak ini. Jadi saya akan melakukan restitusi kepada anak ini, tentunya dengan langkah-langkah restitusi yang sudah kita pelajari juga. Jadi saya rencananya akan melakukan restitusi sehingga anak ini benar-benar bisa juga mendapatkan solusinya sendiri atas permasalahan itu ibu. Oke ibu, luar biasa sekali. Jadi rencana ibu tadi itu ibu akan memanggil anak ini untuk melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi ya ibu. Oke, kira-kira selain rencana ini mungkin ada rencana lain lagi ibu? Iya, baik. Setelah saya melakukan restitusi, jadi saya akan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, para guru, khususnya pada guru BK, ya, pada ahli yang ahlinya, sehingga karena saya rasa ini masalah yang kalau tidak diatasi secara baik,
itu pasti akan berlanjut, karena kalau merokok ini saya pikir juga sangat mengganggu kesehatan apabila sudah mulai dari SMP sudah merokok. Kalau tidak dihentikan pasti pada saatnya dia akan merusak kesehatannya ya, dan akan terbawa pada pengaruh-pengaruh yang lain yang negatif. Oleh karena itu saya minta bantuan kepada guru BK bisa buat konseling terhadap anak ini. Oke Ibu, jadi Ibu juga akan berkolaborasi ya Ibu, berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama guru BK yang ahlinya dalam mengatasi masalah ini ya Ibu. Mungkin rencana lain lagi Ibu? Oke, saya berpikir bahwa setelah dengan guru BK atau mungkin kesiswaan juga, saya mau pergi langsung menyampaikan langsung hal ini kepada orang tua walinya. Jadi memang kalau dalam perwalian saya ada grup orang tua murid. Ada masalah siswa saya langsung konsultasi. Tapi sebatas yang masalah-masalah yang kayak saya anggap ini mudah, saya langsung telepon atau saya langsung WA. Tetapi karena ini merokok, jadi saya rencananya saya akan melakukan kunjungan rumah Ibu, seperti itu. Rencana yang sangat luar biasa ya Ibu akan melakukan kunjungan rumah ya, untuk membicarakan ke orang tua atas permasalahan ini ya Ibu. Kira-kira masih ada rencana lain lagi Ibu? Oke, baik. Tadi saya sudah mendapat solusi ya. Yang saya dapat pertama itu tadi saya akan melakukan restitusi. Saya akan berkolaborasi dengan guru BK yang ahlinya. Terus saya akan melakukan kunjungan rumah. Ada satu rencana lagi yang saya akan lakukan. Saya akan berkolaborasi juga dengan stakeholder. Jadi saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana supaya kita di sekolah juga melakukan kayak sosialisasi begitu. Jadi bagaimana bahaya merokok bagi anak-anak, tentunya seperti ada sosialisasi biar ada kegiatan di sekolah yang membuat anak-anak, bukan hanya perwalian saya saja, tetapi anak-anak yang lain bisa tahu bagaimana itu bahaya dari merokok, seperti itu Ibu. Oke Ibu, jadi dari rencana Ibu ini, dari empat rencana ini sangat luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu akan melakukan segitiga restitusi, terus Ibu akan melakukan kunjungan rumah, terus Ibu akan melaporkannya kepada guru BK, dan yang terakhir itu Ibu akan melaporkan kepada kepala sekolah sehingga akan diadakannya sosialisasi tentang bahaya merokok ya Ibu. Sangat luar biasa sekali Ibu. Oke, kira-kira kapan rencana yang Ibu katakan tadi, kapan akan dilaksanakan Ibu? Baik Ibu Vincentia. Jadi khusus dengan murid ini saya akan langsung lakukan restitusi dengannya ya. Besok saya langsung lakukan. Setelah saya selesai mengajar, jam KBM saya selesai, saya langsung panggil anak ini sehingga kami bisa lakukan restitusi. Dia mendapat solusi dari permasalahannya itu. Berikut saya akan langsung juga selesai restitusi menghubungi guru BK, saya langsung sampaikan. Setelah itu selesai dengan guru BK, berkonsultasi dengan guru BK, saya langsung pergi juga berkonsultasi dengan kepala sekolah ya. Besok juga saya bisa sekalian ya lisensi ya. Kebetulan jadwal mengajar saya hanya 4 jam mata pelajaran, jadi ada banyak waktu untuk saya berkonsultasi. Sehingga dengan kepala sekolah saya bisa bagaimana komunikasi untuk saya mengajukan usul, ada sosialisasi seperti itu. Jadi saya tidak mau berlama-lama, jadi pulang sekolah saya langsung pergi ke rumah ini, anak ini, sehingga saya bisa berbincang-bincang bagaimana orang tua walinya mengetahui tindakan anak ini seperti itu karena dia merokok. Ya, seperti itu Ibu Vincentia. Besok saya bisa lakukan. Jadi rencananya ini Ibu akan melakukan secepatnya ya Ibu ya. Jadi melakukan rencana ini secepatnya lebih
cepat lebih bagus ya Ibu, sehingga Ibu jangan terbebani, Ibu bisa keluar dari masalah ini ya Ibu, sehingga dalam proses belajar mengajar Ibu sudah santai dan rileks, tidak ada beban ya Ibu. Oke, kira-kira dengan siapa saja Ibu akan melakukan rencana ini Ibu? Iya, tentunya dari keempat rencana tadi ya. Saya juga butuh bantuan ya. Saya akan mengajak ke rekan sejawat saya. Jadi kalau melakukan restitusi saya sendiri. Terus kalau pergi ke kunjungan rumah, saya akan mengajak juga rekan sejawat untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan orang tua. Dan tentunya kalau melakukan sosialisasi ini, bagaimana saya akan memanggil juga, saya berusaha juga mengumpulkan semua rekan sejawat dengan stakeholder supaya kita dapat berdiskusi bersama, kolaborasi apakah bisa diadakan sosialisasi atau tidak, seperti itu. Oke Ibu, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatasi masalah ini ya Ibu. Oke Ibu, kira-kira perasaan apa yang Ibu rasakan selama kita melakukan coaching ini Ibu? Oke, baik, terima kasih Bu Vincentia. Saya juga senang ya, saya bersyukur di mana masalah yang saya hadapi tadi dengan bantuan Ibu Vincentia, saya bisa memikirkan, ada ide-ide, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Tentunya banyak solusi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga sebagai wali kelas saya bisa tenang ya, semoga dengan solusi yang sudah ada tadi dapat berjalan dengan baik, sehingga anak ini juga hasilnya pasti dia tidak merokok lagi. Itu yang saya harapkan. Oke Ibu, jadi dalam proses coaching kita hari ini, Ibu yang Ibu harapkan tadi itu anak ini bisa keluar ya dari permasalahannya ya ini. Jadi Ibu juga merasa tidak ada beban lagi dalam masalah ini ya Ibu. Oke, semoga rencana ini cepat dilaksanakan ya Ibu. Oke, jadi Ibu mau di coaching lagi, saya siap membantu. Oke, baik, terima kasih Ibu Vincentia atas waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Pak. Bagaimana proses coachingnya tadi Ibu? Baik, proses coachingnya tadi puji Tuhan berjalan dengan baik dan lancar Pak. Oke, baik Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Pak, pada saat saya melakukan coaching tadi, indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi ini, pada saat melakukan coaching tadi itu saya sudah melakukan dengan menggunakan langkah-langkah dalam alur tirta Pak. Jadi yang kita sudah ketahui alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab Pak. Terus dalam coaching tentu harus ada prinsip coaching Pak. Jadi prinsip coachingnya itu yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Dalam proses coaching ini juga harus ada kompetensi-kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Pak. Jadi kompetensi coaching itu yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik. Apa yang Ibu sampaikan ini sesuai hasil pengamatan atau hasil observasi saya saat ini. Jadi yang saya amati di mana proses alur tirtanya juga muncul Ibu. Ibu juga menerapkan alur tirta seperti tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus yang berikut di sana muncul juga ada prinsip coaching. Prinsip coaching yang mana ada 3 prinsip coaching: kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi. Juga ada kompetensi yang muncul juga di sini. Kompetensi dalam coaching ini yang pertama adalah kehadiran secara penuh, lalu mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan
di sini saya lebih melihat bahwa Ibu kreatif sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coaching. Yang berikut, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi itu pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, Pak. Oh baik, jadi yang Ibu ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Oke, tentunya kita mendengar secara aktif sehingga memberikan pertanyaan-pertanyaan juga berbobot ya. Iya, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi pasca supervisi kita hari ini sudah selesai ya Ibu. Iya, Pak. Tentunya harapan saya mudah-mudahan coaching yang Ibu lakukan ke depannya lebih baik lagi ya Ibu. Iya, Pak. Oke, baik Ibu. Selamat sore Ibu. Oke, selamat sore. Terima kasih, Pak.